kena hukum diwajibkan untuk mencari ilmu begitu. Itu mudah-mudahan tentunya dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepahaman akan ilmu, dan mudah-mudahan wasilahnya kita tolak ilmu ini ketika kita masih banyak kekurangan dan kekhilafan di dalam amal kuliah kita, itu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi wasilah diterimanya amal ibadah kita, baik itu yang wajib maupun yang sunnahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini yaitu silaturahmi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya silaturahmi itu dianjurkan kepada kita selaku orang Islam. Artinya sila artinya hubungan, ya. Rohim artinya kasih sayang, berarti menghubungkan kasih sayang. Ya. Nah, makanya oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ayyusawwalahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi asalihi falyasib rahimahu." Jadi siapa orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala murah rezekinya, gitu. Dan siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Oleh karenanya pentingnya kita bersilaturahim, dan bukti salah satu kita dimudahkan rezekinya, ditambahkan rezekinya barokah silaturahim ini. Kita pagi ini boleh disediain kopi, aqua, bahkan banyak kue. Norada jauh banget dari sana kuenya. Nah, ini barokahnya, salah satu bukti barokahnya silaturahim. Oleh karenanya temanya kita di pagi hari ini silaturahim. Itu kalau kita gemar dengan silaturahim, berarti tandanya kita pengen dimurahkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan dan dimudahkan dalam berjemput rezeki yang dan halal dan barokah, dan semuanya dipanjangkan umurnya guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan diperintahkan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tazaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu yang ada. Wa khalaqa minha, dan diciptakan darinya zawjaha pasangan, yakni Umi Hawa atau Ibu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dikembangbiakannya dari mereka, ya laki-laki maupun perempuan. Wattaqullaha alladzi
berkunjung kita bersama di majlis taklim ini, ya. Dan janganlah bercerai-berai. Jadi kalau diharamkan di dalam Islam kalau kita memutus silaturahim. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Jadi sangat dianjurkan di dalam Islam untuk senantiasa kita menjalin hubungan silaturahim. Gitu. Jadi kalau kita saling berhubungan kasih sayang, gitu, kita juga akan disayang oleh para malaikat atau oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, yakni para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senang dengan perbuatan silaturahim ini. Hadirin jamaah sholat subuh berjamaah rahimahullah. Ingatnya Jumat baik ini, masya Allah. Hadirin jamaah, lanjut ya. Hadirin jamaah majlis taklim subuh rahimahumullah. Tentunya kalau kita selaku orang Islam sudah diperintahkan bersilaturahim, berbuat baik kepada sesama, khusus orang-orang yang beriman, lalu kita putuskan ada konsekuensinya di sini. Kalau memang sudah dilarang, ya tentunya ada konsekuensi. Nah, bagian daripada konsekuensi tersebut dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad, bahwasanya kalau kita memutus silaturahim itu konsekuensinya berarti dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah, naudzubillah. Bahkan ada sebuah hikayat di dalam kitab Irsyadul Ibad ini. Ada seorang laki-laki kaya, boleh hikayat? Boleh ya? Ada seorang laki-laki kaya berangkat haji, kemudian ia menitipkan kepada seorang temannya yang dia anggap temannya ini amanah atau berperilaku soleh begitu, menitipkan 1000 dirham atau uang emas kepada temannya tersebut. Sepulangnya dari Mekah atau ibadah haji, ketika sampai di Arafah, si temannya yang dititipkan uang tadi itu didapati sudah meninggal. Lalu si haji ini, yang tadi laki-laki kaya yang berangkat haji ini, ketika mendapati temannya yang ditipi orang 1000 dirham ini, dia mencari ahli warisnya, sanak saudaranya. Barangkali titipannya itu dititipkan sama keluarganya atau sama familinya gitu. Ketika sudah ditemukan, ternyata si anak-anaknya ini tidak mengetahui bahwasanya si bapaknya sudah almarhum ini telah dititipkan uang sebanyak 1000, uang emas sebanyak 1000 dinar. Kemudian si haji ini, katakanlah si haji ini bertanya kepada ulama yang ada di Mekah. Setelah bertanya kepada ulama di Mekah, disarankan bahwasanya si haji ini untuk pergi ke sumur Jam-Jam ketika malam tiba, jadi pada tengah malam. Ketika nanti sudah sampai di sumur Jam-Jam,
lalu kamu panggil nama si fulan tersebut yang dititipkan uang itu. Setelah dia panggil, cukup satu kali manggil, kalau ada jawaban berarti orang tersebut insya Allah termasuk orang yang soleh dan selamat, gitu. Dapat si almarhum tersebut. Ketika sudah sampai di sumur Jam-Jam dan dipanggil-panggil, tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan mungkin lebih dari 3 kali, tidak ada jawaban. Lalu request lagi nih si haji ini kepada ulama Mekah tadi. Ketika sudah bertanya lagi kepada ulama Mekah tadi, lalu ulama Mekah ini menganjurkan kepada si haji tadi untuk pergi ke negeri Yaman. Coba kamu pergilah ke negeri Yaman, karena di sana ada namanya Sumur Barhut. Gitu, yang notabene Sumur Barhut yang ada di Yaman ini, ada ulama mengatakan bahwasanya Sumur Barhut ini yang bisa tembus ke kurungnya neraka jahanam. Nah, nanti kamu ketika malam tiba, pada tengah malam kamu datanglah ke Sumur Barhut tersebut, lalu masuk ke pikirannya tentunya, kalau lalu kamu panggil nama si fulan. Bergegaslah si haji ini untuk pergi ke negeri Yaman, dan lalu dilanjutkan ke pencarian ke Sumur Barhut. Setelah ditemukan, dia panggillah si temannya yang dititipkan uang dinar sebanyak 1000 dirham tersebut. Ketika sudah dipanggil, wahai fulan, bahwa di mana uang titipan dari saya, kira-kira begitu. Oh, uang titipannya ada di bawah di rumah kamu, datanglah ke rumah saya. Uang titipan sebanyak 1000 dirham tersebut, atau uang emas ya kalau yang dulu, itu saya taruh di bangker rumah atau di lantai rumah, digali, tidak ditaruh di bangker. Dan saya memang tidak percaya kepada anak-anak saya untuk menitipkan uang tersebut. Jadi akhirnya uang titipan ini almarhum simpan di bangker rumah, dan keluarganya tidak ada yang tahu. Lalu dilanjutkan pertanyaan selanjutnya sama si haji ini, apakah yang menyebabkan kamu berada di tempat ini? Gitu. Ya. Terus si almarhum ini cerita bahwasanya ketika saya masih hidup di alam dunia, saya punya saudara perempuan yang dikategorikan fakir, gitu, miskin. Lalu saya tidak pernah berinteraksi dengan saudara perempuan tersebut, saudara saya tersebut. Itu bahkan cenderung nyuekin lah gitu. Biasanya kan begitu ya, kalau ada kalangan kita juga begitu. Kalau ada orang kaya raya punya saudara kategorinya miskin gitu, umumnya jarang berinteraksi gitu. Nah, atas asbab itulah Allah menghukum saya menempatkan di tempat ini. Nah, gitu. Jadi si almarhum ini, kesimpulannya, orangnya kelihatan soleh, orangnya sholat, biasa sholat. Mungkin kalau sekarang mah Masjidul Iman, entah itu seminggu 3 kali, entah itu seminggu sekali, ke makbangan mungkin biasa berperilaku baik, gitu, kesannya soleh. Tetapi apa kesalahannya dia? Asbabnya dimasukkan ke dalam neraka karena dia memutus silaturahim dengan saudara perempuannya. Jadi oleh karenanya itu menjadi pelajaran bagi kita, ya. Ketika kita sudah hablum minallah, tentunya juga harus hablum minannas. Sudah sudah sholat, sudah puasa, sudah ibadah yang lain-lainnya, tentunya juga kita
disitulah ulama sini Imam Qurtubi sepakat kepada imam-imam mujtahid lainnya bahwasanya memutus silaturahmi itu hukumnya haram. Gitu ya. Makanya ada Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak dimasukkan ke dalam surga orang yang memutus silaturahmi. Dan mudah-mudahan dengan adanya hikayat ini menjadi pelajaran bagi kita selaku orang Islam yang beriman tentunya untuk senantiasa menjalin tali silaturahim, ya, baik kepada saudara sekandung maupun saudara senasab ataupun saudara jauh maupun saudara dekat. Ya, mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga buat kita semua agar kita senantiasa menjalin hubungan silaturahim. Hadirin jemaah salat Jumat, salat subuh berjamaah rahimakumullah. Kiranya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Ustaz Junaidi yang sudah menyampaikan taklimnya pada pagi hari ini. Di antaranya kita ditekankan untuk bersilaturahim. Alhamdulillah, kenyataan yang berarti kita silaturahim rezeki kita pagi hari ini dapat kue, dapat makanan, dapat minuman dan sebagainya. Itu dari barakah silaturahim. Sebelum kita mendengarkan informasi dari Bapak RW, kami ucapkan terima kasih juga kepada para perwakilan dari setiap masalah. Alhamdulillah sudah kumpul. Mudah-mudahan ini bisa terjalin istiqomah gitu ya. Dan barakah, dan ada barakah, ada istiqomah untuk meningkatkan iman dan amin gitu ya. Alhamdulillah ya. Silakan sambil dimakan. Kasihan Anur nggak sebutan. Istiqomah, amin, iman. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Karwan untuk menyampaikan berbagai informasinya terkait dengan lingkungan di sekitar Bukit Salam ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ustaz Junaidi, yang kami hormati Ketua 3M Haliman, yang kami hormati Ketua 3M Sekolah, yang kami hormati Bapak-bapak QRT yang hadir, yang kami hormati seluruh jamaah subuh. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari pengurus RW menyampaikan bahwa sebentar lagi bulan Agustus, maka dimohon seluruh warga itu mengibarkan bendera mulai tanggal 1 Agustus. Wajib ya, setiap rumah mengibarkan bendera. Yang kedua, mari kita berhias, tetapi jangan campurannya. Karena ya, yang kita hias adalah drainase kita. Mari kita gotong royong kerja bakti memperbaiki drainase atau selokan di RT masing-masing. Jadi
sekarang wajib setiap RT kerja bakti memperbaiki drainase. Ya, di RT 17 warganya 17 kakak, nanti kita minta bantuan para pedagang UMKM. Nanti kita akan membantu untuk menyurati, ya, mengundang UMKM para pedagang di depan itu untuk gotong royong memperbaiki saluran air atau selokan. Dan maka Pak Nugraha nanti sebagai mandor saja, karena bapak-bapak pada umumnya juga sepuh-sepuh ya. Juga di RT-RT lain, RT 1 sampai 16 juga projek. Kiatnya adalah bapak ibu iuran, kemudian menugaskan warga atau tukang yang bisa untuk mengerukkan sedimen ya di RT masing-masing, di selokan RT masing-masing, sehingga tanggal 14 Agustus semua selokan sudah bersih. Juga ada lokasi-lokasi khusus, yaitu di RT 3, RT 8, RT 9. Itu ada drainase yang melewati samping Masjid Al-Iman, ya, di depan Pak Desa ini. Wah, itu sampai ada 9. Itu sudah dangkal sedimennya. Maka nanti kami akan mempertemukan ketua RT 3, ketua RT 8, ketua RT 9 untuk kerja bakti menggali saluran. Juga di RT 13 dan seterusnya ke RT 3. Jadi di samping masjid itu ada selokan yang semuanya dangkal. Ya, di depan rumah Pak Parman ya, Suparman, Pak Sekjen PKM Aliman. Nanti kita harus bekerja sama gotong royong sebelum tanggal 14 harus bersih. Kemudian titik yang kronis lagi sedimen macet itu di RT 12 ya, dan RT 10 perbatasan ya, perbatasan RT 10 dan RT 11. Maka nanti Pak RT 10, Pak RT 12 juga Pak RT 5 akan kita pertemukan. Nah, bagaimana kita memperbaiki drainase yang macet. Apabila ada yang membangun, ya kita kerjasama dengan yang sedang membangun. Saya lihat di lokasi itu sedang ada yang membangun, maka kita akan memperbaiki drainase. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi mulai minggu depan ya, kita sudah mulai kerja bakti, kita ambil 1 minggu. Dan sebelum 14 Agustus semua drainase harus sudah bersih dan ada kegiatan normalisasi. Pak Nugraha, kami nanti sama-sama menghubungi pihak UMKM ya, pedagang-pedagang di depan sini untuk ikut ambil. Juga Pak Nugraha itu punya itu Indomaret loh, sama Alfamart. Saya
dan juga di seluruh RT dan juga di lingkungan Joksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak RW, Bapak Haji Muhammad yang sudah menyampaikan berbagai informasinya untuk warga yang berada di lingkungan ini, bahwa kita sudah menjadi Agustusan untuk siap-siap berkendali untuk menyambut bulan Agustus ini. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ketua DKM Bapak Heri untuk memberi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membaca doa, saya berdoakan kepada utamanya kepada Ketua DKM Panggilan Musala untuk tidak meninggalkan tempat dulu karena ada acara lanjutan. Makan pagi. Makan setelah makan pagi, Pak. Kalau ada makan pagi ya. Sudah siap Pak di depan. Juga para tokoh senior mungkin ada acara nanti bisa kumpul bareng, duduk bareng tentang permasalahan keumatan di BSI. Mari kita mulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdalillah, hamdalillah, ya Rabbana alhamdulillah yang bagi jalal wajhika karim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala abdika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik al-hamdu wal-ghafir wal-mujibah wal muntaqin wa rahmatullah. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min syarri wal nar. Ya Allah ya Allah ya Allah bismillah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Bapak yang dihormati yang sudah memberi doa. Mudah-mudahan segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekilas informasi untuk 2 minggu ke depan kita akan dipertemukan lagi di Masjid Al-Iman, insyaallah. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir untuk mengikuti kajian subuh seperti sekarang ini. Dan saya mohon maaf apabila ada beberapa yang kesalahan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berbuka dulu. Nanti Bapak Haji yang akan kesini. Bisa keluar. Duduk di tempat. Makan dulu. Yang di tempat dulu. Selamat.